Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan langkah-langkah pendampingan individu 1 ya atau PI 1 calon guru penggerak bersama pengajar praktek. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang menjalankan program calon guru penggerak ataupun pengajar praktek yang saat ini sedang mempersiapkan diri pendampingan individu 1, mungkin ini bisa menjadi pengetahuan ya atau wawasan bagi Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian informasi ini saya ambil langsung dari buku pedoman pendampingan individu 1 ya, calon guru penggerak, khususnya di angkatan 4. Kebetulan saya adalah pengajar prakteknya dan semoga menambah wawasan. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah bagian awal pendampingan, yaitu pendamping melakukan observasi ya, mendokumentasikan dan mengisi instrumen observasi. Jadi Bapak dan Ibu sebelumnya sudah mempersiapkan diri, instrumen-instrumen telah dicetak ya. Kalau di pendampingan individu 1 ada 7 instrumen. Mulai dari instrumen 1.1 sampai 1.7. Dokumentasi penting ya, baik itu video maupun foto. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa meminta ya, pendamping meminta kepala sekolah, rekan sejawat, calon guru penggerak, dan perwakilan murid ya untuk mengisi kuesioner feedback. Dan pendamping menginput hasil kuesioner ke LMS. Jadi Bapak dan Ibu setelah instrumen selesai diisi, baik itu yang diisi oleh kepala sekolah, rekan sejawat, calon guru penggerak, maupun perwakilan siswa atau murid, maka diinput di LMS. Kemudian yang selanjutnya adalah pendamping menyapa dan menanyakan kabar. Ini penting Bapak dan Ibu ya, tanyakan kabarnya, bagaimana selama ini melakukan aksi nyatanya di sekolah masing-masing, apakah mengalami kendala dan sebagainya. Tanyakan kondisi kesehatannya, penting Bapak dan Ibu ya, karena saat ini masih pandemi, bagaimana kondisi kesehatannya dan sebagainya. Kemudian pendamping menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Bapak dan Ibu sebagai pendamping ya, tanyakan apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Dan menanyakan rencana tindak lanjutnya dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Jadi silakan teman-teman semuanya di pendamping ya, khususnya pengajar praktek, pendamping, tanyakan apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Kemudian rencana tindak lanjutnya dari pendampingan sebelumnya, termasuk hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Tentunya yang terakhir adalah mengapresiasi ya kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak ya. Artinya Bapak dan Ibu pendamping silahkan apresiasi ya kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh calon guru penggerak masing-masing, luar biasa ya kerjasamanya karena ini tidak mudah. Kemudian itu adalah bagian pendampingan ya, di bagian awal ada 5 awal pendampingan, 5 poin ya, silahkan Bapak dan Ibu ini dipersiapkan dengan baik. Kemudian bagian inti pendampingan, yang pertama adalah jelaskan tujuan khusus pendampingan kali ini. Bapak dan Ibu bisa melihat di buku pedoman pendampingan individu, itu sudah ada tujuan khususnya apa. Kemudian diskusi tindak lanjut hasil lokakarya 1 terkait tugas meminta umpan balik dari rekan sejawat dengan pertanyaan kunci. Jadi bagian inti ini adalah untuk meminta feedback ya, feedback dari rekan sejawat sesama CGP khususnya. Kemudian tindak lanjutnya apa? Jadi diskusikan hasil tindak lanjut tersebut ya, tindak lanjut dari lokakarya sebelumnya yaitu lokakarya 1 terkait dengan umpan balik dari rekan sejawat. Artinya tanyakan ke CGP terkait dengan feedback yang ada di teman-temannya dengan pertanyaan kunci. Yang pertama adalah apa pendapat rekan sejawat ketika Bapak dan Ibu meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran Bapak Ibu dan kelas? Jadi pendapatnya seperti apa? Ya. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Ya, artinya CGP tersebut meminta umpan balik ke rekan sejawat itu seperti apa? Ya, apakah menggunakan kuesioner online ataukah ditanyakan secara langsung? Ya, diskusi dan sebagainya. Nah, ini silakan didiskusikan. Kemudian adakah tantangan yang Bapak dan Ibu hadapi? Ya, artinya selama meminta umpan balik tersebut, apakah CGP kita mengalami tantangan
ya, kendala, tantangan dan sebagainya. Nah, silakan itu didiskusikan Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika mendapatkan umpan balik tersebut? Tentunya Bapak dan Ibu setelah CGP mendapatkan umpan balik, nah bagaimana perasaannya? Ya, tentunya umpan baliknya tidak semuanya positif ya, mungkin ada yang negatif ya, ada pro dan kontra. Nah, silahkan didiskusikan itu bersama dengan CGP, bagaimana perasaannya CGP Bapak dan Ibu setelah mendapatkan umpan balik tersebut. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu merespon umpan balik yang diterima oleh rekan sejawat, artinya bagaimana respon dari CGP kita, kemudian adakah yang Bapak dan Ibu perbaiki berdasarkan umpan balik tersebut. Artinya feedback tadi kan mengandung beberapa kategori ya, ada inti, nilai dari umpan balik tersebut, kemudian adakah yang Bapak dan Ibu perbaiki, artinya CGP setelah menerima umpan balik tersebut dari teman kerjanya atau sesama gurunya, responnya seperti apa? Apakah ada yang diperbaiki dan sebagainya? Silahkan bisa diceritakan, didiskusikan bersama dengan CGP ketika PI 1. Kemudian selanjutnya, diskusi tindak lanjut hasil karya kelas 1 terkait tugas meminta umpan balik dari murid dengan pertanyaan kunci. Artinya, bagaimana Bapak dan Ibu memosisikan murid dalam ekosistem belajar. Nah, ini silahkan, ini adalah menjadi bahan juga diskusi antara CGP dengan PP ketika pendampingan individu 1. Ini adalah tindak lanjut dari lokakarya 1 ya, artinya lokakarya sebelumnya. Kemudian perubahan apa yang Bapak dan Ibu rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Artinya apakah ada perubahan yang terjadi ketika CGP Bapak dan Ibu melakukan interaksi dengan murid? Murid menjadi lebih semangat, murid menjadi lebih dihargai, ya, murid menjadi lebih nyaman di dalam belajar. Di situ ada kolaborasi, kemudian ada juga budaya positif, kemudian kesepakatan kelas dan sebagainya. Nah, itu silahkan didiskusikan terkait dengan hal tersebut dengan CGP. Selanjutnya adalah apa saja upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan cipta rasa dan karsa dari murid tersebut. Artinya Bapak dan Ibu tentunya melakukan suatu pengembangan ya ketika melakukan pendampingan bersama CGP, dan responnya seperti apa, silahkan itu juga disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana respon murid yang terjadi ya, artinya ketika Bapak dan Ibu melakukan pendampingan individu, maka Bapak dan Ibu pasti akan mendapatkan feedback ya. Jadi bagaimana respon murid Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk perubahan yang sudah Bapak dan Ibu lakukan sesuai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara pada bulan lalu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu ketika mendapatkan umpan balik dari murid. Ya, tolong ditanyakan ke CGP-nya, perasaannya seperti apa. Tentunya feedback ini bermacam-macam ya. Silakan itu bisa didiskusikan. Kemudian yang keenam adalah bagaimana Bapak dan Ibu merespon umpan balik dari murid ya, dan apa yang Bapak Ibu tindak lanjuti berdasarkan umpan balik tersebut. Artinya Bapak dan Ibu merespon seperti apa feedback yang ada di pendampingan tersebut. Apakah Bapak dan Ibu merespon secara positif atau seperti apa, silahkan itu juga disampaikan. Kemudian selanjutnya setelah menanyakan apa yang sudah dilakukan, tanyakan pula apa rencana calon guru penggerak setelah melakukan umpan balik. Jadi tindak lanjut seperti apa, itu terdiri dari setelah mempraktekkan meminta umpan balik dari rekan sejawat dan juga murid Bapak Ibu, apa rencana ke depan terkait dengan praktek baik ini. Kemudian di bagian akhir, apa hal paling menarik Bapak Ibu ya yang dapatkan setelah proses pendampingan hari ini. Artinya dari pendampingan hari ini Bapak dan Ibu mungkin memiliki kesan dan pesan ya bagi PP khususnya, silahkan itu disampaikan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk pendampingan berikutnya. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan tersebut ya, sehingga menjadi evaluasi pada pendampingan berikutnya. Kemudian silahkan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Selanjutnya mengapresiasi tentunya yang mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring, khususnya mungkin yang saat ini sedang PTM juga bisa disampaikan. Kemudian memotivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek baik pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian mengisi coaching
log di LMS ya, Bapak dan Ibu PP, khususnya nanti setelah pendampingan individu tentunya ada tagihan di LMS, silahkan itu juga diisi. Ini adalah gambaran dari pendamping individu 1 ya, ada langkah awal, inti, dan penutupan, nanti akan saya share filenya di kolom deskripsi. Kemudian ini adalah tabel review proses pembelajaran, ada 3 pertanyaan, ini juga bisa dikembangkan nanti ya, tidak hanya 3 pertanyaan, tapi nanti bisa dikembangkan sesuai dengan potensi Bapak dan Ibu PP. Ini adalah tabel 1-2, yaitu feedback dari kepala sekolah, ada 4 pertanyaan atau pernyataan, silakan bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian ini adalah umpan balik rekan sejawat calon guru penggerak, tabel 1.3, ada 3 pertanyaan, silakan bisa dikembangkan. Kemudian tabel 1.4 yaitu umpan balik dari murid ya, ada 5 pertanyaan, silakan bisa dikembangkan. Kemudian 1.5 ada umpan balik dari rekan sejawat, artinya sesama guru di sekolah tersebut ya, ada 5 pertanyaan juga bisa dikembangkan. Kemudian ada tabel 1.6 terkait dengan penerapan aksi nyata ya, di modul 1.1 dan 1.2 ada 7 pertanyaan, silahkan bisa dikembangkan sendiri. Kemudian terakhir adalah rencana tindak lanjut proses pendampingan. Bapak dan Ibu, ini penting ya, terakhir bagaimana nanti di akhir pendampingan kita kesepakatan bersama dengan CGP kita, apa yang akan kita tindak lanjuti di proses pendampingan berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya, sehat-sehat, salam sehat dan bahagia, sukses selalu, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, klik loncengnya, semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.